Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sudah bergabung dengan radio streaming kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Kami datang menyembah Engkau Allah kami. Itulah Tuhan kami Yesus, untuk mengucap syukur Bapa buat kemurahan-Mu saat ini. Kalau kami kembali boleh merenungkan firman-Mu, kami mau Tuhan Yesus merenungkan bagaimanakah manusia itu dibenarkan di hadapan-Mu, dan apakah ketentuan Allah yang harus kami ikuti, supaya kami boleh mengenal Engkau, menerima Engkau di dalam hati kami, dan Engkau boleh membenarkan kami, mendamaikan kami dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan, dan kami juga berharap Tuhan Yesus, Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu yang boleh kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan melayani kami, baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahannya, baik juga kami yang sudah bergabung dengan Facebook kemurahannya. Tuhan Yesus yang melayani, Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 21 sampai ayat 26. Kita buat di sini temanya adalah ketentuan Allah. Iya. Ketentuan Allah itulah yang dibuat oleh Allah itu sendiri. Dan apakah ketentuan Allah itu? Bisa kita lihat di sini ya. Iya, bisa kita baca di sini. Saya akan membaca buat kita. Kalau kita ada Alkitab di dekat kita, boleh juga kita buka ya. Iya. Di sini dikatakan judulnya, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan judulnya ya, manusia dibenarkan karena iman. Iya. Jadi kenapa manusia dibenarkan? Karena manusia itu tidak benar. Jadi kalau kita di sini belajar firman Tuhan ini, artinya kita belajar ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita belajar lebih mengenal Allah itu. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita mau menerima apa yang dikatakan Tuhan itu. Ya, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kita lihat di sini, apa ketentuan Allah? Ya, apa ketentuan Allah membuat kita bisa didamaikan dengan Allah itu? Ya, ini dibuat di ayat 25 ini ya. Ya, Kristus Yesus. Ya, bagaimana Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Iya, Kristus Yesus telah ditentukan. Berarti tidak ada yang lain. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Ya. Jadi cuma satu yang ditentukan Allah
untuk menjadi jalan pendamaian itu, itulah Tuhan Yesus. Iya. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Allah itu sudah berdiam sebelum datang Tuhan Yesus ya. Bagaimana manusia itu begitu jahat. Ya. Sampai Allah mengatakannya di dalam Nuh. Ya, kepada Nuh dikatakan, aku menyesal menjadikan manusia. Kenapa? Karena manusia tadi semuanya berbuat jahat. Ya, dan pada zaman Nuh, hanya Nuh lah yang bergaul dengan Allah. Ya, sehingga Nuh lah dan keluarganya yang diselamatkan. Iya. Dikatakan di sini, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Iya. Allah itu sabar dia menghadapi manusia yang jahat tadi. Nabi-nabinya dihina. Allah itu sabar menghadapi itu. Sehingga akhirnya dia menentukan satu orang. Ya, itulah Yesus Kristus. Ya, untuk menjadi jalan pendamaian. Mengapa perlu jalan pendamaian bagi manusia tadi? Ya, karena semua orang, ya ayat 23 ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tidak ada perbedaan. Semuanya telah berdosa. Oleh karena semua orang telah berdosa, perlu satu orang penyelamat. Itulah yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Itulah Tuhan Yesus itu yang mati di kayu salib supaya aku dan saudara sekalian bisa didamaikan dengan Allah itu. Ya. Karena apa dikatakan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jauh dari keinginan Allah yang baik kepada manusia tadi. Iya, karena manusia sudah berdosa terhadap Allah itu. Iya. Sejak kapan manusia berdosa? Kalau di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakannya ya, biar saya baca buat kita. Sejak kapan manusia itu berdosa? Mazmur 51 ayat 7. Iya. Maaf. Ya, saya akan baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sejak manusia sudah ada dalam kandungan, sudah ada di dalam dosa. Ya. Ini adalah ketentuan Allah bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Iya. Ini tertulis di dalam Alkitab kita. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jauh dari keinginan Allah yang baik kepada manusia itu. Sudah bermusuhan dengan Allah. Karena sudah bermusuhan dengan Allah, harus ada pendamai. Allah itu sendiri yang berinisiatif memberikan Tuhan Yesus. Itulah yang ditentukan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamai. Iya. Karena iman. Iya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Iya. Jadi bagaimana supaya aku bisa berdamai dengan Allah tadi? Kalau aku percaya bahwa Tuhan Yesus tadi sudah mati di kayu salib itu karena dosaku. Kalau itulah yang kuimani, barulah aku bisa
berdamai dengan Allahku tadi. Kalau tidak, tetapnya aku bermusuhan dengan Allah tadi. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada perbedaan. Semuanya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kalau bahasa Karo dikatakan, gondau sirang rasura-rasura di batas simukuli. Iya. Sudah jauh dari keinginan Allah yang baik. Iya. Keinginan Allah menjadikan manusia itu adalah baik. Tapi karena manusia tadi berbuat dosa, sudah jauh dari kemuliaan Allah. Sudah jauh dari keinginan Allah yang baik itu. Tapi karena Allah itu kasih, Dia memberikan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hanya Tuhan Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian itu. Supaya aku bisa didamaikan dengan Allahku tadi. Apalagi ketentuan Allah itu. Allah mengatakan bahwa Dia telah memberikan Tuhan Yesus untuk menjadi jalan pendamaian. Karena ketentuan Allah itu, Yesus pun memiliki ketentuan yang mengatakan, di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah ketetapan Tuhan Yesus. Ketetapan ketentuan Tuhan Yesus untuk keselamatan tadi. Akulah jalan. Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran. Tuhan Yesuslah satu-satunya manusia yang benar ketika Dia ada di dunia ini. Akulah hidup. Hanya Tuhan Yesuslah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Hanya melalui Dialah kita bisa sampai kepada Allah itu. Itulah ketentuan Tuhan Yesus. Karena ketentuan Tuhan Yesus itu, sehingga Petrus mengatakan, tidak ada di bawah kolong langit ini keselamatan selain di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah kita percaya kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosaku? Itulah ketentuan yang diberikan Allah. Itulah jalan yang diberikan Allah. Untuk bisa mendamaikan aku dengan Allah itu. Mendamaikan saudara-saudari sekalian dengan Allah itu. Karena kalau tidak didamaikan, kita tidak bisa bersatu lagi dengan Allah itu. Karena kita sudah berdosa. Semuanya sudah berdosa. Sejak kapan kita berdosa? Sejak di dalam kandungan ibu sudah berdosa. Ini Alkitab yang mengatakan. Bukan si pengkhotbah ini yang mengatakannya, tetapi Alkitab mengatakan. Di dalam Mazmur 51 ayat 7. Di dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak di dalam kandungan aku sudah berbuat dosa. Aku telah berdosa. Telah mewarisi dosa. Jadi semuanya telah berbuat dosa, kata Allah. Itu adalah yang dikatakan oleh Alkitab kita. Yang dituliskan oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya aku tidak berseteru lagi dengan Allah? Ada ketentuan yang diberikan Allah. Ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu. Apa jalan keluarnya? Yesus Kristus telah diberikan untuk menjadi jalan pendamai dalam darahnya. Kalau aku percaya. Kalau aku percaya, Allah Tuhan sendiri sudah memberikan ketentuannya untuk membuat jalan keluarnya. Perseteruanku dan Dia ada jalannya. Bisa berdamai. Bagaimana cara berdamainya? Yesus Kristus telah ditentukan mati di kayu salib untuk dosaku. Percayakah aku? Kalau aku mengimani itu, maka aku akan diselamatkan.
Dan apa ketentuan Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus, tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain satu nama. Itulah nama Yesus. Percayakah aku? Iya. Baiklah. Inilah ketentuan Allah. Ketentuan Allah sudah dinyatakan kepada kita. Kalau kita belum pernah didengar, malam ini kita sudah mendengarnya. Apa ketentuan Allah itu? Untuk membuat aku bisa keluar dari permusuhanku dengan Allah itu. Itulah Tuhan Yesus yang sudah ditentukannya menjadi jalan pendamai itu. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus jalan, karena hanya Dialah yang mati di kayu salib. Hanya Yesuslah yang benar, sehingga Dialah yang bisa membawa kita kepada Allah itu. Hanya Dialah yang sudah hidup dari antara orang mati, sehingga Dialah nanti yang bisa membangkitkan kita. Percayakah kita? Kalau kita tidak percaya, ya, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Karena untuk ketentuan keselamatan itu sudah dibuat jalannya. Ya, inilah yang ditentukan oleh Allah. Ya. Tetapi ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, yaitu kebenaran Allah. Ya. Apa dikatakannya di sini? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, jadi iman, dari iman itulah kita bisa dibenarkan. Ya, saya akan baca. Iya, bagaimana cara Allah tadi? Iya, mendekatkan dirinya dengan manusia berdosa tadi. Iya, itulah dengan memberikan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Begitulah cara Allah mendekatkan dirinya kepada manusia tadi. Kalau dulu ada hukum Taurat, iya, hukum Taurat itu untuk mengetahui bahwa sesuatu itu dosa. Tetapi ini Allah sendiri telah memberikan Tuhan Yesus, telah memberikan Yesus itu datang ke dunia ini untuk mendekatkan dirinya dengan manusia yang berdosa tadi. Dengan cara bagaimana? Jikalau aku percaya. Kalau aku percaya, Tuhan Yesus sudah diberikan Allah, ya, supaya aku bisa dekat dengan Allahku tadi. Begitulah cara Allah mendekatkan dirinya dengan manusia tadi. Dengan manusia yang sudah berdosa tadi. Dan di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih Allah tadi, kita dibenarkan cuma-cuma. Tuhan Yesus tadi ya. Iya, Tuhan Yesus tadi yang menggantikan dosa kita tadi. Allah memberikan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui Tuhan Yesus itu. Iya.
Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, bagaimana caranya? Hanya dengan percaya. Percayakah aku bahwa Tuhan Yesus itu yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamai bagiku? Percayakah aku bahwa Yesus itu naik ke kayu salib itu karena dosaku? Kalau aku percaya, maka aku dibenarkan oleh Allah itu dengan cuma-cuma. Modal percaya saja. Ya. Makanya kalau ada dulu cerita ilustrasi ya, bagaimana seorang yang mengambil mutiara dengan Pak Pendeta. Iya, terlalu gampang cerita Tuhan Yesusmu itu katanya. Terlalu gampang katanya. Masa dosa kita dihapuskan hanya modal percaya saja katanya. Tapi ini Allah sendiri yang mengatakan, kamu dibenarkan karena iman oleh kasih karunia. Iya, kalau orang Karo, kalau bahasa Karo dikatakan karena melias kelibatan dai. Iya, melias kelibatan dai. Aditekam. Iya, dibenarkan kamu. Kamu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Perbanlias atau dibatandai. Dibenarkan kam. Aditekam Tuhan Yesus dai. Ngomate perbandosan. Terlalu gampangkah? Tapi inilah ketentuan Allah. Iya. Inilah ketentuan Allah. Kalaupun kita bilang gampang, ini adalah ketentuan Allah. Kalau memang gampang, marilah datanglah kita. Percayalah kita kepada Tuhan Yesus itu. Kita imanilah. Betulkah aku sudah diampuni dosaku tadi? Iya. Kita renungkanlah. Kan ini renungan ya. Iya. Karena iman manusia tadi dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia Allah tadi, manusia yang berdosa tadi dibenarkan hanya oleh iman. Iya. Percaya aku bahwa Yesus telah mati di kayu salib karena dosaku. Percaya aku bahwa Yesuslah jalan satu-satunya. Iya. Sehingga aku sampai kepada Bapa itu. Percaya aku bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan aku selain nama Yesus. Iya. Itulah bagian kita. Allah tadi sudah membuat bagiannya, mendekatkan dirinya kepada kita. Apakah bagian kita? Mendekatkan diri kita dengan Allah tadi. Itulah iman. Cuman itu satu-satunya. Iya. Kalau dikatakan tadi di ayat 22 tadi, iya. Kebenaran Allah karena iman di dalam Tuhan Yesus. Iya. Itulah yang bisa mendekatkan aku dengan Allahku tadi. Kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Di ayat 24 dikatakan, oleh karena kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh imanmu. Jadi hanya modal iman aku dibenarkan dengan cuma-cuma. Aku yang berdosa tadi, seharusnya aku yang disalibkan tadi, tetapi Tuhan Yesus tadi sudah menggantikan aku. Percayakah aku? Kalau aku percaya, maka aku dibenarkan oleh Allah itu dengan kematian Tuhan Yesus itu. Ya, percayakah kita? Kita imani itu. Ya. Di ayat 26 dikatakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi di sini dikatakan untuk menunjukkan keadilannya bahwa Allah itu adil.
Iya. Bahwa Allah itu tak adil. Diberikannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sehingga kita bisa memilih. Apakah aku mau dibenarkan atau tidak? Kan gitu ya. Iya. Allah itu menunjukkan keadilannya. Sudah dibuatnya jalan. Tapi kalau aku tidak memilih, aku tidak bisa mengatakan kalau Allah itu tidak adil. Allah itu menunjukkan keadilannya dengan memberikan Tuhan Yesus itu, menentukan Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya pendamaian dengan Dia, jalan satu-satunya supaya sampai kepada Dia, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dari dosa. Iya. Sekarang tergantung aku, apakah aku memilih? Iya. Dosa-dosa manusia tadi sudah dihukum di dalam Tuhan Yesus. Kuterimakah itu? Kalau aku terima, aku percaya, aku imani, aku akan dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan Allah itu tidak adil. Iya, Allah itu adil. Dia sendiri yang memberikan pendekatan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Iya, Allah sudah membuat jalan kedamaian itu supaya aku dekat dengan Dia. Itulah Tuhan Yesus tadi. Percayakah kita? Kalau aku percaya, iya. Makanya terus kudengarkan apa dikatakan Tuhan Yesus ini. Iya. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena dosa-dosaku. Aku percaya hanya satu nama yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Aku percaya bahwa Yesus itulah yang ditentukan Allah untuk menjadi pendamaian diriku dengan Allahku itu. Bagaimana dengan saudari-saudari sekalian? Marilah kita merenungkannya karena ini renungannya. Iya. Sudahkah kita benar di hadapan Allah setelah kita mendengar firman Tuhan ini? Setelah kita mendengar ketentuan Allah ini. Kalau kita belum benar di hadapan Allah, marilah, baiklah kita merenungkannya supaya kita boleh benar, dibenarkan di hadapan Allah tadi. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Allah itu, nggak ada jalan yang bisa membuat kita benar di hadapan Allah itu. Karena kita telah bermusuhan dengan Allah, berpisah dengan Allah, jauh dari keinginan Allah yang baik. Tapi Allah itu adil, Dia memberikan jalan keluarnya. Aku memberikan Yesus ini mati ganti dosa-dosamu, supaya kamu boleh dibenarkan di hadapanku. Dan Yesus sendiri mengatakan, hanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup, supaya kamu boleh sampai kepada Bapa. Ya. Dan Petrus juga menguatkan, hanya satu nama yang bisa menyelamatkan, yang ditentukan Allah di bawah kolong langit ini. Itulah nama Yesus. Marilah sama-sama kita merenungkannya. Dan kita memikirkannya lagi. Apakah aku sudah dibenarkan di hadapan Allah? Setelah kita mendengarkan ketentuan Allah ini, kita sudah tahu bagaimana caranya supaya boleh aku berdamai dengan Allahku tadi. Biarlah Roh Kudus yang meneruskannya di dalam hati kita, supaya kita boleh benar-benar mengerti akan firman Tuhan ini dan terang bagi kita, supaya kita boleh menerima ketentuan Allah tadi, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sudah boleh mendengar Allah mempunyai ketentuan untuk mendekatkan dirinya terhadap manusia tadi. Engkau sendirilah yang berinisiatif Tuhan Yesus mendekatkan dirimu dengan manusia tadi. Itulah dengan kematian-Mu di kayu salib. Engkaulah yang telah ditentukan Allah itu
satu-satunya jalan pendamai dengan Dia. Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya jalan yang menuju surga tadi, keselamatan tadi. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di sini pun kami boleh mendengar bagaimana Petrus mengatakan, tidak ada nama selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Hanyalah namamu saja yang bisa menyelamatkan. Buatlah Tuhan Yesus kami mengerti dan terang di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh percaya, karena hanya dengan iman kami boleh dibenarkan di hadapan Allah tadi. Tolonglah kami Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang mendengarkan ini, belum dibenarkan di hadapan Allah tadi, belum diperdamaikan dengan Allah tadi, Engkaulah yang menolong melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat saat ini untuk firman yang boleh kami dengar. Kami tahu itu adalah suatu kemurahan Tuhan. Setiap kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami juga berdoa di sini Tuhan Yesus. Buatlah Tuhan Yesus jikalau ada saudara-saudari kami yang di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Engkau tahu bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan mereka. Karena Engkau adalah Allah, dokter di atas segala dokter. Dimanapun saudara-saudari kami ini yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan Yesus tolonglah, jamahlah mereka. Kalau Tuhan Yesus mau, Engkau bisa menyembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Semuanya bisa Engkau lakukan, karena Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu. Sekali lagi Bapa, kami mengangkatkan saudara-saudari kami yang di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus yang melawat dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus yang menjamah dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan Yesus Engkau cukupkanlah supaya kami tidak kekurangan. Karena di dalam kekurangan Tuhan Yesus banyak pikiran kami yang berat. Tetapi kalau kami cukup, kami boleh berpikir dengan terang. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau ada saudara-saudari kami yang ada di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan Yesus sendiri yang menolongnya. Jikalau ada di dalam pergumulan rumah tangga, buatlah Tuhan Yesus supaya mereka boleh berdamai. Karena Engkaulah Allah yang bisa mendamaikan mereka, mendinginkan hati yang panas, menjernihkan hati yang kacau. Tolonglah Tuhan Yesus jikalau ada saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan rumah tangga. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami malam ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang tahu diri kami masing-masing dimanapun kami berada. Baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahannya, baik kami yang sedang bergabung dengan Facebook kemurahannya. Tuhan Yesus yang menolong kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan Tuhan saat ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah renungan kita saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih.